Kekhawatiran dunia pada Perang Dunia Ketiga yang melibatkan senjata nuklir sebagai alat utama bagi negara superpower militer terbesar di dunia kini seakan tak bisa dicegah lagi. Kekhawatiran tersebut tentunya bukan tanpa alasan, sebab jika kita melihat negara-negara penguasa senjata nuklir di beberapa negara di dunia, kini malah terus meningkatkan jumlah hulu ledak nuklir mereka dan kerap kali melakukan uji coba peluncuran nuklir yang tentu saja memicu kekhawatiran terhadap negara-negara kecil. Misalkan selain Korea Utara, Amerika Serikat, dan Rusia, China kini terus meningkatkan produksi hulu ledak nuklirnya, di mana saat ini China diperkirakan telah memiliki 500 senjata nuklir dan diprediksi pada tahun 2030 mendatang China memiliki 1000 hulu ledak nuklir yang menjadi rudal balistik ICBM China yang semakin menakutkan. Namun yang paling berpotensi terjadinya Perang Dunia Ketiga, yaitu permusuhan negara-negara superpower dan pembentukan sekutu atau negara aliansi. Seperti yang kita ketahui, jika sejak Perang Rusia-Ukraina dimulai, Rusia dan China terlihat semakin bermusuhan dengan Amerika Serikat dan negara sekutu NATO. Dengan pembentukan negara aliansi dan permusuhan ketiga negara superpower pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia ini, tentu saja spekulasi kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga bukan isapan jempol semata. Selain itu, ketiga negara militer terbesar di dunia tersebut tidak jarang sering melakukan uji coba peluncuran rudal nuklir tiruan mereka sebagai proyeksi kekuatan ataupun keakuratan dan kemampuan rudal-rudal berkekuatan hulu ledak nuklir mereka. Misalkan untuk yang terbaru, yaitu adalah uji peluncuran rudal balistik antar benua yang merupakan negara sekutu utama Rusia yang juga bermusuhan dengan Amerika Serikat dan negara sekutu NATO yang mendapat protes dari Jepang. Walaupun mendapat protes dari sekutu utama Amerika Serikat di Asia, tetapi pemerintah China menegaskan bahwa uji coba rudal balistik antar benua ICBM yang baru dilakukannya tersebut adalah uji coba yang sah dan rutin dilakukan oleh militer China. Selain itu, Beijing juga menyatakan jika tidak mengubah kebijakan nuklirnya, di mana hal ini disampaikan oleh Beijing setelah peluncuran rudal balistik ICBM antar benua tersebut yang memicu protes dari negara-negara kekuatan regional. Peluncuran ICBM adalah unjuk pengujian kinerja dan pelatihan kami. Ini adalah pengaturan yang sah dan rutin untuk pelatihan militer, kata juru bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang dalam konferensi persnya di Beijing, mengutip dari media berita AFP pada 29 September 2024. Selain itu, China juga mengklaim bahwa kebijakan nuklir China sangat stabil dan konsisten yang dapat diprediksi dengan mengikuti kebijakan nuklir untuk tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu dan menerapkan strategi nuklir untuk pertahanan diri. Pada waktu yang sama, China mengatakan jika tidak menginginkan perlombaan senjata dan telah berjanji untuk tidak menggunakan atau mengancam akan menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir atau zona bebas senjata. Sementara dalam sebuah pernyataan yang dilansir media AFP pada 25 September 2024 kemarin, Kementerian Pertahanan China mengatakan bahwa pasukan roket militer China telah meluncurkan sebuah rudal balistik antar benua ICBM yang membawa hulu ledak tiruan ke laut lepas di Samudra Pasifik pada 25 September pukul 8.44 waktu setempat. Namun aktivitas peluncuran rudal oleh Beijing tersebut memicu protes dari negara-negara lain di kawasan tersebut. Sementara dalam sebuah laporan yang diterbitkan tahun lalu, Pentagon memperkirakan jika Tiongkok memiliki lebih dari 500 hulu ledak nuklir operasional di gudang senjatanya, di mana sekitar 350 diantaranya adalah rudal balistik antar benua ICBM, seperti yang diluncurkan oleh militer China pada 25 September 2024 kemarin. Dalam sebuah laporan tersebut,
juga memproyeksikan jika China akan memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada tahun 2030 mendatang. Namun jumlah tersebut masih jauh dari jumlah terbanyak negara militer terkuat di dunia, di mana Amerika Serikat dan Rusia diklaim memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir. Sementara di sisi lain, pasca peluncuran rudal antarbenua ICBM China, Jepang yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat dan negara tetangga China melayangkan protes sebab pihaknya tidak menerima pemberitahuan sebelumnya dari pihak China dan Tokyo yang menyebut jika pembangunan militer Beijing di kawasan tersebut merupakan kekhawatiran serius. Kekhawatiran Jepang atas dominasi China dan Rusia di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Jepang terlihat di tengah meningkatnya dominasi militer China. Sehingga beberapa pekan lalu, Jepang kembali mengusulkan pembentukan NATO Asia pada Amerika Serikat. Namun rencana pembentukan aliansi NATO Asia tersebut membuat China mengeluarkan pernyataan sebagai respon. Menurut China, Amerika Serikat berupaya menciptakan NATO Asia sebagai metode untuk mengikat negara-negara di kawasan tersebut ke kereta perang Amerika Serikat, kata petinggi militer China Letnan Jenderal Jiang Jiangfeng. Tujuan sebenarnya adalah untuk menggabungkan lingkaran kecil ke dalam lingkaran besar NATO versi Asia Pasifik untuk mempertahankan hegemoni yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan untuk kepentingan geopolitik Amerika Serikat, ujar petinggi militer China. Rencana pembentukan NATO Asia di tengah kekhawatiran Jepang tersebut tentunya menjadi sorotan, sebab Amerika Serikat dan Jepang sendiri sudah memiliki sejumlah aliansi militer di Asia. Misalkan seperti Pakta Pertahanan AUKUS bersama Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, dan Aliansi Dialog Keamanan Kuadrilateral atau Quad antara Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun tidak bisa dipungkiri, peningkatan kerjasama militer antara Amerika Serikat dan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan kini kian meningkat seiring meningkatnya dominasi pengaruh militer China dan Rusia di Asia Pasifik. Hal itu tentunya dikarenakan munculnya kekhawatiran dominasi China dan Korea Utara, di mana Korea Utara sendiri merupakan negara dengan kemampuan nuklir yang menjadi tantangan besar bagi Korea Selatan, yang bisa berujung pada semakin memanasnya situasi antara kedua negara yang saling bermusuhan. Sementara Jepang sendiri dihadapkan pada situasi dan dominasi China sebagai negara militer terbesar ketiga di dunia di wilayah Laut Cina Timur yang berbatasan langsung dengan perairan Jepang dan juga sengketa wilayah teritorial dengan Rusia di Laut Utara. Hal itu terlihat di tengah rencana pembentukan Pakta Pertahanan NATO Asia tersebut. Rusia dan China kembali memperkuat hubungan militer mereka dengan melakukan berbagai latihan militer terbesar di beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara aliansi Amerika Serikat. Menurut pernyataan dari layanan pers Armada Pasifik Rusia pada Sabtu 21 September 2024, satu detasemen gabungan kapal perang dari Armada Pasifik Rusia dan Angkatan Laut Cina tersebut berangkat dari Vladivostok untuk melaksanakan latihan Angkatan Laut Gabungan Rusia-Cina Interaction 2024. Dalam skenario latihan perang atau militer dari kedua armada tempur laut tersebut, disebutkan bahwa detasemen kedua negara akan berlatih memukul mundur serangan musuh tiruan dari udara, permukaan, dan bawah air, serta manuver dan pertahanan bersama.